hadirlah pemimpin kita Al-Mahdi. Sebuah waktu yang paling tepat untuk munculnya seorang pemimpin yang mempersatukan orang-orang beriman. Ketika manusia kebanyakan sedang sibuk cari makanan, ketika manusia kebanyakan sedang panik, baru mengalami ketiadaan teknologi. Tapi orang-orang beriman yang ngerti ilmunya sudah menyiapkan diri. Nah, karenanya kita wajib menyiapkan diri dari sekarang. Kukabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, pada saat gempa semakin sering terjadi dan semakin dahsyat skala Richternya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Saya tidak tahu menurut bapak-bapak, tapi menurut saya hari ini kezaliman di muka bumi sudah merata. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Kezaliman ini dirasakan oleh bukan saja umat Islam, umat manusia di muka bumi hari ini merasakan zulman, ya, kezaliman. Karena kezaliman itu memang identik dengan kegelapan. Lawannya kezaliman apa? Apa lawannya kezaliman? Keadilan. Keadilan itu identik dengan apa? Dengan apa? Cahaya. Keadilan itu hanya bisa tegak ketika cahaya bersinar. Bila kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan manusia biasa, ya. Dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan hari ini umat Islam hidup laksana anak-anak ayam kehilangan induk, laksana gelandangan nggak punya rumah, ya. Sehingga akibatnya we become a leaderless ummah. Kita menjadi umat yang tak punya pemimpin hari ini. Tetapi dalam kegelapan inilah justru kita bersangka baik kepada Allah. Tampaknya jadwal zuhur Al-Mahdi sudah tidak lama lagi, insyaallah ta'ala. Tinggal masalahnya kita sudah menyiapkan diri dan keluarga kita atau belum, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, menyambut hadirnya Al-Mahdi Amirul Mukminin di akhir zaman bermakna bersiap siaga menghadapi beralihnya dunia yang semula tenggelam dalam gelapnya sistem Dajjal menuju cahaya keadilan sistem Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ini ada istilah sistem Dajjal, ya. Ini istilah saya pinjam dari seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, itu bahasa Inggrisnya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi menurut Ahmad Thompson, dunia modern ini sekarang dikelola oleh mereka yang mengelolanya, ya, dengan dibentuknya apa yang disebut tatanan dunia baru, New World Order. Bahasa Latinnya yang ditulis di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat adalah Novus Ordo Seclorum. Tulisan ini ada di bawah piramida yang dipotong bagian atasnya. Di atasnya ada segitiga, gambar mata tunggal, sekelilingnya dikasih garis-garis, mengisyaratkan seolah-olah mata tunggal ini merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, ya, bagi umat manusia di era modern ini. Sedangkan di bawahnya ada kata-kata Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya world, dunia, tatanan dunia baru, New World Order.
Yang tidak lain menurut Ahmad Thompson adalah sistem Dajjal. Sebuah tatanan yang dibangun oleh mereka yang mengelola dunia hari ini semata-mata untuk menyambut kehadiran pemimpin mereka, Al-Masihud Dajjal. Proses peralihan yang diwarnai aneka kesulitan akibat berbagai bencana alam dan perubahan sosial drastis di seluruh muka bumi. Jadi proses peralihan kita dari era yang gelap ini, Pak, menuju cahaya yang akan muncul dalam waktu dekat ini, insyaallah ta'ala, ya. Mau tidak mau harus membuat kita bersiap-siap, karena ini proses transisinya akan berat, Pak, akan berat sekali, ya. Karenanya kita harus benar-benar memahami sebuah hadis yang sangat penting. Saya menyebutnya hadis periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam. Dari awal Nabi diutus sampai umat Islam berakhir umurnya, Nabi mengatakan jumlah periode, babak, fase yang akan dialami umat ini 5 saja. Dan dalam hadis ini, perpindahan satu fase ke fase lainnya, satu periode ke periode lainnya, satu babak ke babak lainnya, ternyata terkait dengan apa? Terkait dengan perubahan kepemimpinannya. Dan kita akan beralih dari babak keempat menuju babak kelima. Namun kita harus melewati masa transisi, penuh ujian, penuh cobaan, penuh rintangan. Bahkan kita akan mulai menyaksikan 10 tanda besar kiamat bermunculan. Ingat, tanda kiamat ada 2, Pak. Ada tanda-tanda kecil, jumlahnya sangat banyak, ratusan. Umumnya datang lebih dahulu. Tapi ada juga tanda-tanda besar, jumlahnya terbatas, cuma 10. Datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Dan dari 10 tanda besar itu, Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman yang sangat saya anjurkan Anda membacanya, berpendapat tanda besar yang paling pertama adalah terjadinya ad-dukhan. Dan para ulama tidak punya kesepakatan tentang urutannya, Pak. Tetapi Syekh Mubayyad berijtihad. Dari 10 tanda besar itu tampaknya dikhawatirkan yang paling pertama adalah ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam, gelap gulita. Kita akan mengalami kondisi gelap gulita. Dan penyebab kabut asap itu apa, Pak? Batsyatul kubro, hantaman keras dari langit, berupa kisfan minas sama'i saqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Dan di antara bongkahan itu ada yang demikian besar, jatuh dengan kecepatan demikian cepat, sehingga ketika menabrak daratan akan menimbulkan kepulan asap, ledakan yang dahsyat. Dan kepulan asap itulah ad-dukhan yang kata Nabi menyelimuti planet kita timur dan barat sampai 40 hari 40 malam. Dan yang paling mengerikan, Allah Ta'ala dalam surat ad-dukhan menyebutkan dukhan ini akan menyelimuti seluruh manusia, dan ini azab yang pedih. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau mengisyaratkan bahwa azab ini berlaku untuk kaum kafir dan kaum munafikun. Sedangkan bagi orang beriman yang terkena asap dukhan ini, mereka paling banter cuman mengalami zakmah, pilek, flu, Pak. Tapi orang kafir munafik, apa yang mereka alami? Badannya membengkak, keluar cairan dari lubang telinga, lubang hidung dan duburnya, ya, menderita mereka, mengerikan sekali. Dia akan menimbulkan kematian massal, banyak orang tewas, Pak, tentunya. Gitu. Kemudian dia akan menimbulkan shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berakhir, Pak. Selesai, nggak ada lagi HP. Ada, nggak bisa berfungsi. Kenapa? Karena batu besar bergerak dengan kecepatan tinggi, kecepatan ultrasonik istilahnya, melebihi kecepatan suara. Niscaya timbul induksi besar-besaran yang kata orang barat akan menyebabkan fenomena EMP, electromagnetic pulse. Artinya semua benda kelistrikan wassalam, selesai, tidak berfungsi lagi. Dan yang paling penting, Nabi sudah mengisyaratkan kepada para sahabat akan hal ini, yang ketika Nabi menyampaikannya, para sahabat nggak ngerti para sahabat. Nabi mengucapkan 3 kali berulang-ulang, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum, wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat nggak ngerti. Kenapa? Karena para sahabat nggak pernah pakai handphone, nggak pernah pakai komputer, nggak pernah mengalami naik mobil, naik motor, naik pesawat udara, apalagi nggak pernah. Tapi kita yang hidup sekarang, Pak, mendengar hadis itu, kita bisa membayangkan, oh ini isyarat dari Nabi bahwa suatu titik tertentu nanti teknologi ini akan habis, tidak bisa berguna lagi. Dan yang menarik,
Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ketika membahas fenomena macetnya teknologi ini mengatakan dia bukan hal yang buruk bagi umat Islam, bahkan dia merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena teknologi ini telah disalahgunakan oleh mereka yang mengelola sistem Dajjal hari ini untuk menyebarluaskan aneka kerusakan. Kemudian akan terjadi apa lagi? Batshatul kubro. Yang jatuhnya di daratan menimbulkan dukhan, tapi yang jatuhnya di lautan menimbulkan apa, Pak? Tsunami dahsyat. Para ilmuwan mengatakan ketinggian dinding tsunami-nya akan sampai 230-an meter, Pak. Makanya seiring dengan terjadinya Batshatul kubro, bukan saja tanda besar pertama dukhan yang terjadi, tapi dua sekaligus tanda besar berikutnya muncul, nomor 2 dan nomor 3. Apa itu? Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat, ya. Karena tsunami-nya tinggi sekali, dia menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan tenggelam, Pak. Dia menghantam wilayah timur dari Asia Timur, ya, dari Rusia di paling timur sampai China, sampai Jepang, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Australia, Selandia Baru, tanpa kecuali negeri kita ini, Indonesia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu dampak-dampak awalnya. Dampak ikutannya apa? Ya, kelaparan global terjadi. 40 hari 40 malam gelap gulita, matahari tidak bersinar, nggak bisa menyentuh tanah, akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan. Maka apa yang terjadi? Orang kelaparan di mana-mana. Kalau orang kelaparan, dia nekat akan merebut makanan orang lain sampai saling berbunuhan, sehingga banyak kematian. Shutdown modern teknologi menimbulkan apa? Perubahan peradaban. Peradaban berubah, Pak. Batas-batas negara hilang, Pak. Kenapa? Karena pemimpin negara pun sudah nggak berdaya. Mau mengerahkan pasukan juga pasukan bingung, nggak ada senjata yang bisa dipakai. Ya. Senjata macet, Pak. Ya. Teknologi sudah nggak berfungsi. Terjadi perubahan geopolitik. Geopolitik berubah. Tiba-tiba di mana-mana nggak ada kekuatan politik apapun, nggak ada. Nah, dalam situasi dunia yang seperti itu, hadirlah pemimpin kita Al-Mahdi. Sebuah waktu yang paling tepat untuk munculnya seorang pemimpin yang mempersatukan orang-orang beriman. Ketika manusia kebanyakan sedang sibuk cari makanan, ketika manusia kebanyakan sedang panik, baru mengalami ketiadaan teknologi. Tapi orang-orang beriman yang ngerti ilmunya sudah menyiapkan diri. Nah, karenanya kita wajib menyiapkan diri dari sekarang. Jadi dampak sosial akibat badai fitnah bencana alam adalah perubahan geopolitik, significant depopulation, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk. Ya jelas, Pak, penduduk bumi banyak yang tewas, Pak. Ya, Anda bayangkan saja wilayah Cina, Jepang, Asia Timur itu tenggelam. Berapa banyak manusia itu di situ? Kalau sekarang jumlah penduduk bumi 7 miliar, mungkin nanti setelah peristiwa-peristiwa dahsyat ini tinggal setengahnya, mungkin sepertiganya, mungkin seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab.